足以全手天和中品压仙器。本族长的下品压仙器，我的东西，区神域境。瞎子，本长老跟你拼了！不堪一击。彻底解决。上古春兽。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ini nih yang kalian tunggu-tunggu ya kan, Deo Pakboy. Tetapi kurang Pakboy apa dia guys? Belum lama ini baru mencium si Yuchin pacar barunya. Nah kemarin mencium si Suping lagi. Wah. Dalam waktu sesingkat itu berapa wanita yang sudah dia cium guys? Belum nanti ada Beng I dan lain-lainnya. Kacau nih Pakboy ya kan? Oke, bukan itu yang penting. Dan di part 319 hari ini itu ya yang paling penting guys. Karena ternyata sudah selesai waktu bermesraannya. Hanya dia lainnya harus bersiap untuk berperang melawan orang-orang dari klan Jin. Apalagi pelindung dari sekte Huangfu-nya sudah mau hancur. Semua pasukan dari klan Jin juga sudah bersiap untuk bertarung. Nah, perang besar bakal terjadi nih guys. Gimanakah cara Deo Pakboy melawan ketua klan Jin yang lebih kuat dari leluhur mereka kemarin? Ini semua terjadi setelah Hanyu menjabat menjadi ketua sekte yang baru. Dia memerintahkan semua tetua untuk kembali ke posisinya masing-masing dan melancarkan rencana melawan balik. Yinging pergi ke alam rahasia untuk menundukkan para binatang jiwa bersama dengan kera iblis. Nah nantinya para binatang buas ini bakal digunakan untuk melawan orang-orang dari klan Jin. Sementara Deo Pakboy asik bermesraan dengan Sen Suping. Kacau ini. Banyak di komen kemarin mengatakan kalau Suping adalah reinkarnasi dari istrinya Tan Yun pas masih jadi dewa. Lantas tubuh yang dia ketemui di tempat alam rahasia kemarin itu kan tubuh istrinya guys. Jadi yang mana yang benar nih? Istrinya masih hidup atau si Suping yang merupakan reinkarnasinya? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. 圣朝周边竟然多了这次送他去地下长眠歇息，他圣朝收服皇府圣宗。 Kita beralih dulu ke dinasti Nankong. Ruya Wuji melaporkan kepada ketua sekte Nankong kalau dinasti Suci Thopa yang tiba-tiba dihancurkan semalam. Tidak tahu apa alasannya dan tidak tahu siapakah pelakunya. Tetapi menurut Ruya Wuji, pasti ada kekuatan misterius yang sudah bergerak untuk menghancurkan dinasti Thopa. Tetapi ketua Nankong tahu guys, tujuan asli dari Ruya Wuji yang datang pasti bukanlah demi melaporkan hal ini kan? Yes, benar. Si Ruya Wuji pengen mempercepat pernikahan anaknya Ruyan Chen bersama dengan Nanko Yuchin. Dalih-dalih dengan alasan penggabungan ketiga sekte mereka, yaitu sekte peri abadi Istana Jiwa Ilahi, ditambah dinasti Nankong akan cukup kuat untuk melawan sosok dari kekuatan misteris itu. Jadi kesannya mereka mesti berjaga-jaga nih guys. Wah, pintar juga si Ruya Wuji ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Sialnya ketua Nankong percaya sama dia guys. Menurut dia alasan Ruya Wuji itu benar adanya. Jadi pernikahan antar kedua anaknya itu bakal dipercepat. Diperkirakan sekitar 10 tahun lagi, leluhur sekte peri abadi akan keluar dari pengasingan. Nah itulah waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan. Ketua Nankong setuju-setuju aja, tetapi dia ingin agar pestanya diadakan di dinasti suci Nankong miliknya dengan sangat meriah. Nah lo, Deo Pakboy harus cepat nih guys. 10 tahun itu terhitung cepat ya guys. Singkat cerita, 8 tahun sudah berlalu. Penyerangan klan Jin kepada sekte Huangfu terus terjadi non-stop nih. Yingin melaporkan kalau formasi pelindung mereka sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebentar lagi bakal ditembus. Tidak masalah. Hanya memerintahkan semua orang untuk berkumpul di depan gerbang. Bersiap untuk berperang tentunya. Mantap nih, perang besar bakal terjadi.
Tato dan kera iblis dipanggil keluar dari pengasingan. Nah, sekarang Sid hanya mendapatkan satu anak buah tambahan, guys. Dia ini merupakan binatang buas juga, tetapi tampilannya seorang wanita cantik. Nah, dia jangan diremehin ya, guys, karena dirinya berasal dari alam rahasia binatang buas dan dibawa ke sini oleh kera iblis dan Tato. Apalagi dia ini memiliki garis keturunan darah naga. Sekarang sudah berada di tingkat 8 tingkat dewasa, hampir setara dengan Tato. Wah, mantap nih. Namanya adalah Xiaolan. Xiaolan pun diperintahkan untuk kembali ke alam rahasia binatang buas dan mengumpulkan keempat raja binatang buas ditambah para pasukannya. Kalian pasti penasaran kan gimanakah sosok keempat raja itu? Kita bakal tahu nanti. Sementara Tan Yun pergi menemui Xian Er. Nah, Xian Er ini sudah tidak pernah keluar selama hampir 20 tahun. Yaitu setelah kematian ayahnya, dia selalu mengasingkan diri. Nah, tetapi Tan Yun mengatakan kebangkitan dari ketua Tan Tai itu sebentar lagi bakal terjadi. Tentu membuat Xian Er langsung bersemangat dan pengen tahu apakah benar ayahnya akan kembali? Sekarang Xian Er sudah berbeda, guys. Dia kembali ke sosok wanitanya. Wow, cantik sekali. Hehe. Yes, Tan Yun pengen mengajak Xian Er untuk perang bersama melawan orang-orang dari klan Jin. Tentu dengan senang hati Xian Er mau dong sekalian membalas dendam dari ayahnya. Sementara itu, semua orang sudah bersiap untuk berperang di depan gerbang. Begitu juga dengan para pasukan klan Jin. Wah, banyak sekali pasukan mereka, guys. Ini bakal menjadi perang yang paling besar, jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Tan Yun pun muncul dengan si Xian Er. Melihat penampilan Xian Er yang asli, membuat si Yan Auto kaget. Beda banget katanya. Xian Er dengan sombong membalas, sudah kubilang kan, kalau aku jadi wanita asli, pasti jauh lebih cantik daripada dirimu. Hehe. Tetapi tampaknya klan Jin sudah tidak sabar untuk berperang. Mereka ingin membalaskan dendam leluhur yang sudah mati di tangannya Tan Yun dan juga menghancurkan sekte Wang Fu. Dia pastikan saat pelindung ini hancur, semua pasukan tingkat tingginya itu bakal menyerbu. Jadi siap-siaplah untuk menerima kematian. Anjay. Tan Yun tidak takut. Dia malah melepaskan pelindung 9 naganya. Sehingga gak perlu basa-basi, serangan harta tungku pun dilancarkan. Langsung Tan Yun adu menggunakan tinju tubuh Hong Meng. Dengan tubuh Hong Meng, harta tingkat peri rendah itu bisa dia hancurkan dengan mudah. Kera iblis muncul untuk membantu Tan Yun dalam melawan Ji Xuanzi yang sangat kuat. Pertarungan sengit pun terus terjadi. Tan Yun memerintahkan semua pasukan sekte Wang Fu untuk menyerbu. Dan perang pun kita mulai. Tan Yun melawan wakil ketua sekte ini, guys. Pertarungan sengit itu terus terjadi. Tidak ada yang bisa menghancurkan sekte Wang Fu ku, teriak Tan Yun. Adu pedang pun mantap sekali, sing 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 dan tuar. Dengan mudahnya Tan Yun terbasang wakil ketua klan Jin. Mantap kan? Kalau kalian perhatikan gerakan dari pertarungan ini semakin seru dan semakin mulus, guys. Gambar dan videonya semakin mantap. Udah gak kaku gak kayak dulu, hehe. Sementara leluhur Yuan melawan tetua tertinggi lain yang cukup kuat. Tato juga menghabisi para tetua sombong yang mencoba kabur. Full fight ya, guys. Para murid pun ikutan bertarung. Ada murid si gendut yang kesulitan, dia ditebas sampai hampir meninggoy. Tetapi untung tiba-tiba muncullah Xiaolan yang membantunya. Bahkan di sini Xiaolan memanggil keempat raja binatang buas raksasa, guys. Wah, ini keren banget asli. Kuat-kuat nih. Sampai membuat ketua Jin Xuanzi ketar-ketir memutuskan untuk mundur. Tetapi sayang, hari ini tidak ada yang boleh lolos.
Kera iblis menyerang dia sampai terpental jauh. Keempat Raja Binatang Buas pun beraksi, membantai para pasukan Kelancin dengan mudah. Tetapi ternyata Qin Xuanzhe masih memiliki teknik rahasia. Dia memakan pil terlarang yang langsung memperkuat dirinya, guys. Ranahnya sampai meningkat berkali-kali lipat. Ini tentu berbahaya. Tapi kera iblis percaya diri dia lebih kuat, mereka pun beradu kekuatan. Sia-sia saja. Qin Xuanzhe dipentalkan sampai menabrak semua tebing yang ada di sana dan masuk ke dalam tanah, guys. Pada akhirnya dia memohon meminta tolong kepada seorang senior yang bersembunyi di dalam kantong penyimpanan khusus. Nah, di sini Qin Xuanzhe terus memohon untuk membantu Kelancin karena kalau tidak, Kelancinnya bakalan musnah hari ini. Kelancin juga sudah ribuan tahun setia kepada dirinya. Tetapi bagi sang senior, mereka ini tidak berguna. Sampah yang bahkan tidak bisa melawan kera iblis di tingkat 8 dewasa. Sang senior akan menyelamatkan hidupnya, tetapi dengan satu catatan. Setelah dia selamat, dirinya harus mencarikan 3.000 anak pria dan wanita untuk dirinya. Sepertinya mau digunakan sebagai pengorbanan dalam meningkatkan kekuatan, guys. Setelah kesepakatan terjalin, sang senior pun berjanji akan membantu. Bahkan dia meremehkan si kera iblis yang cuma monyet kecil, guys. Wow, singgah tuar. Muncullah sosok asli dari sang senior yang merupakan singa giok hijau. Wah, ketika Tanya melihatnya, si Tanya bisa langsung tahu pasti berada di tingkat 9. Di atasnya kera iblis. Ini bencana nih. Gimana cara Tanya dan kera iblis melawannya, guys? Jauh lebih kuat daripada kera iblis. Bencana. Jadi kalian mesti tahu ada perbedaan antara binatang buas sama binatang kuno. Binatang kuno itu tingkatannya lebih tinggi lagi karena mereka hidupnya lebih lama, guys. Tetapi sayang untuk sekarang tidak ada spoiler. Biar kalian makin penasaran dan makin seru. Karena banyak sekali variabel-variabel atau hal-hal yang muncul tidak kita sangka-sangka. Seperti contohnya, tiba-tiba Ruye Wuqi mempercepat pernikahan anaknya. Terus klan Topa yang dihancurkan entah oleh siapa. Tetapi nanti pasti akan ketahuan sih. Ditambah Xian dengan mode wanitanya yang cantik sekali. Hehe. Pasti nanti bakal nikah sama si Tanyin tuh. Ini mengingat nikahin nih. Capek hati dia lama-lama ya kan. Hehe. Yang terakhir tiba-tiba Qin Xuanzhe memanggil sosok bintang kuno yang sudah mereka sembah selama ribuan tahun. Sungguh gak disangka bukan? Tapi yang paling keren, keempat Raja Binatang Buas. Wah, itu udah kayak dewa, guys. Besar sekali. Seru bukan? Semuanya tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita sangka. Justru yang seperti ini semakin seru. Karena namanya kalau cerita itu gampang ditebak, ya apa serunya ya kan? Hehehe. So, selesai dulu untuk part 319 Nitian Zhezhun. Episode 340-nya yang kita selesaikan hari ini. Bakal update lagi nanti di hari Senin ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.